Masa-masa kecil tuh emang masa-masa paling indah deh. Belum kenal tanggung jawab, belum kenal galau, belum kenal patah hati ya. Hidup tuh simple banget rasanya. Apalagi kalau udah minggu pagi ya, nonton kartun gitu. Definisi kebahagiaan banget tuh. Sayangnya zaman sekarang ini popularitas kartun-kartun di Indonesia itu kalah sama sinetron. Nggak ngerti saya juga. Anak-anak zaman sekarang lebih kenal sama Aliando daripada sama Doraemon. Saya sih nggak apa-apa sih, cuma gimana nih? Doraemon keren loh, bisa ngeluarin barang-barang ajaib. Kalau Aliando palingan ngeluarin endorse ya kan? Tapi nggak ada salahnya kita nostalgia waktu zaman masih simpel banget nih. Ini adalah top 10 kartun jadul menurut saya. Ini termasuk kartun barat dan juga anime nih. Pokoknya yang sering muncul di TV Indonesia pagi-pagi dari zaman dulu. Let's go! Nomor 10 ada Chalk Zone, kartun Nickelodeon nih. Dulu ditayangin di Global TV tiap pagi sebelum saya berangkat sekolah. Ceritanya tentang anak yang punya kapur ajaib. Dia bisa gambar apa aja dengan kapur ajaib itu. Dan dia bisa masuk ke dunia kapur ajaib itu. Bener-bener kayak dewa dah dia gara-gara itu. Dan dia bertualang terus menciptakan hal-hal keren. Imajinasi banget dan seru banget ini. Saking serunya nih saya sampai sering telat gara-gara nonton ini. Semua karena Chalk Zone ya, bukan karena saya males. Pokoknya semua karena Chalk Zone. Nomor 9 ada Scooby-Doo. Ini dulu kalau nggak salah di channel Antv atau apa gitu. Pokoknya dia beda sendiri deh channelnya. Di channel apapun ini tetap aja ini seru banget karena kita ikutin Scooby-Doo dan gengnya nih buat mecahin misteri. Walaupun formulanya sama ya, ujung-ujungnya pasti wah ternyata monsternya adalah manusia. Sama kayak dunia nyata, yang jahat pasti manusia emang. Tapi tetap aja seru karena ini tiap episodenya pasti di petualangan baru nih. Jadi nonton ini kayak ada di zona nyaman sendiri gitu. Karena kita tahu pasti di akhir setiap episodenya masalahnya selesai deh semua. Beda sama dunia nyata ya, ini masalah nggak kelar-kelar nih gimana sih? Walaupun temanya hantu-hantuan, tapi tetap nonton ini feels good banget. Nomor 8 ada Detective Conan, detektif kesayangan kita semua nih. Dulu saya sering koleksi komiknya juga, dan kita ngikutin petualangan dia, mecahin kasus pembunuhan lah, terus kasus-kasus lainnya. Dan ini seru banget cuy, soalnya si Conan nih pinter banget dia, ada aja gitu akalnya. Dan kita juga jadi terinspirasi untuk jadi anak yang lebih proaktif, lebih kreatif, thinking outside of the box gitu kan. Walaupun cuma buat keseharian kita doang sih, bukan buat pembunuhan juga. Dulu di Indosiar nih tayangnya jam 10-an pagi kalau nggak salah hari Minggu. Jam-jamnya sarapan bubur gitu kan, atau sereal gitu. Ini nginget-nginget ini aja seru banget. Nomor 7 ada Kapten Tsubasa. Ini dulu kalau nggak salah di TV7 nih sebelum namanya berubah jadi Trans 7. Tentang anak yang suka banget main bola sampai dia nganggap kalau bola adalah temannya. Saya bingung nih, bola itu kan ditendang. Nah, berarti nendang temennya gitu. Nggak boleh dong. Ini kita ngikutin petualangan dia nih dari bocah dia suka main bola kan sampai dia dewasa gitu terus jadi pemain bintang di seluruh dunia. Wah, seru banget. Kita ngikutin dia latihan nih kan hujan-hujan gitu kan. Terus dia cedera gitu. Ini emang Tsubasa kebanyakan cedera dah. Sama ketika dia mau nendang bola nih, terus dia keinget gitu. Flashback 3 episode dah. Seru banget tapi. Ini saya jadi inget waktu zaman-zaman SD nih kan main bola kan. Pasti pada ngikutin Tsubasa semua. Ada tendangan elang, ada tendangan macan gitu ya. Semua gara-gara nonton Kapten Tsubasa. Pertandingan main bola di dunia nyata yang biasa aja semua jadi seru parah karena kita semua pada pakai referensi dari Kapten Tsubasa. Nomor 6 ada Let's and Go alias Tamiya. Ini anime tentang anak-anak yang suka main mobil Tamiya atau sebutannya Mini 4WD. Padahal ini anime udah kayak iklan kan, dia kan ngejual mainannya itu, tapi tetap aja seru banget ceritanya. Soalnya kita bisa ngeliat nih Tamiya kekuatannya macam-macam nih. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa zigzag gitu kan, keluar listrik. Itu keren banget dan kita ngikutin petualangan mereka supaya jadi juara. Halu banget nih emang, soalnya kalau di dunia nyata kan main Tamiya gitu doang, nggak bisa diapa-apain. Kalau di kartun ini keren, dia jadi bisa terbang gitu kan, terus jadi kayak teman. Nyatanya mah biasa aja. Tapi tetap aja dulu saya ngoleksi begini nih, beli di abang-abang mainan deket sekolah. Walaupun di dunia nyata mainnya biasa aja, tapi saya inget dulu pernah main versi PS1-nya nih, gamenya nih, dan itu seru banget. Karena gamenya balapan Tamiya nih, tapi itu semua punya kekuatan gitu sama kayak di animenya. Jadi semua punya kekuatan masing-masing gitu kan, dan itu seru banget. Saya ngomongin gini aja dia pengen main lagi nih. Nomor 5 ada Digimon. Ini childhood saya banget nih, terutama Digimon yang pertama, yang peran utamanya Agumon. Karena ini bener-bener mimpi anak kecil banget nih, masuk ke dunia baru yang dunianya tuh banyak monster-monster keren gitu. Terus kita sendiri punya monster yang lindungin kita. Terus kita latih biar jadi kuat, terus dia bisa berubah, kitanya bonding gitu. Wah, seru banget. Ceritanya bagus, monsternya keren-keren, terus mereka bisa berubah gitu kan. Kuatannya keren, gamenya juga seru. Saya masih inget nih, dulu punya alat buat Digimon gitu, namanya Digivice, dan itu berasa keren banget deh. Karena kita bisa main game di situ dan bisa ngumpulin Digimon juga. Kita belajar banyak nih dari kartun ini tentang persahabatan, tentang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi lebih dewasa, jadi lebih peduli dengan sesama. Pokoknya bagus banget deh. Value yang kita dapat dari sini bagus banget dibanding dengan sinetron-sinetron gitu sih menurut saya. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi. Sampai sekarang Digimon masih ada kalau nggak salah, tapi saya udah nggak ngikutin lagi. Tapi kalau zaman dulu saya punya semuanya dah, VCD-nya, DVD-nya, downloadannya, pokoknya semua ada karena emang seseru itu. Nomor 4 ada Fairly Odd Parents. Kesukaan saya nih tiap buka Global TV pas pulang sekolah. Tentang anak yang punya orang tua peri yang bisa ngabulin apa aja yang dia mau. Ini seru parah dan kocak parah karena ada-ada aja gitu permintaannya. Imajinasi banget dan cocok banget buat kita-kita yang masih zaman bocah nih dulu kan, suka halu gitu kan. Tapi di akhir episodenya pasti selalu dikasih pelajaran yang berharga gitu supaya kita lebih bersyukur dengan apa yang kita punya. Keren
banget pelajaran hidup yang bisa didapat dari sini. Terus juga lagunya enak-enak, visualnya menarik, dan ini masih jadi salah satu favorit saya sampai sekarang. Nomor 3 ada SpongeBob SquarePants. Masih jawara aing nih sampai sekarang. Semua orang pasti tahu tentang SpongeBob. Dulu saya sering banget nih nonton ini. Saking seringnya, episode yang sama juga saya tonton terus nih karena kualitasnya sebagus itu. Feels good banget soalnya si SpongeBob ini karakternya positif vibes banget dia. Walaupun dunia di sekitarnya ngeselin, tapi dia tetap semangat, tetap positif, dan itu seru banget buat ditonton. Kadang kita lihat dia bertualang, kadang kita lihat dia cuma kerja doang di restoran, tapi tetap aja seru banget. Karena kita belajar tentang persahabatan, tentang doing what you love, dari berbuat baik ke siapa aja, banyak deh. Saya suka banget, saking sukanya nih dulu saya sampai punya bonekanya, punya tasnya, punya DVD-nya, punya game yang seru banget. Ada yang petualangan, ada yang game party gitu, pokoknya seru banget deh semuanya. Ini juga sampai sekarang masih terkenal nih. Terus versi The Movie-nya juga bagus, dan bentar lagi akan ada versi The Movie yang baru nih akan keluar. Seharusnya sih keluar tahun ini, tapi karena ada corona jadi harus diundur tahun depan. Nomor 2 favorit saya adalah Crayon Shinchan. Ini favorit banget nih kalau ditonton pagi-pagi tiap minggu. Tentang anak TK yang bandel banget dan nauzubillah. Udah gitu mesum pula, ampun dah. Tapi lucu banget, konyol gitu dan selalu bisa bikin ngakak dah. Saya juga lengkap nih punya komiknya dulu karena emang lucu banget. Ada-ada aja kelakuannya nih bocah, tapi tetap dia hatinya baik. Jadi kadang terharu juga ketika dia ngebantu temennya, ngebantu anjingnya, atau ngebantu mamanya gitu. Pokoknya ini bagus banget deh. Ketika kita nonton ini rasanya kita tuh jadi kayak di Jepang gitu karena budayanya kental banget di sana. Sayangnya Shinchan ini jarang ada gamenya ataupun mainan-mainan yang bisa dibeli gitu karena emang di versi Jepangnya ini dia agak mesum sih soalnya. Jokesnya tuh banyak yang buat orang dewasa, tapi yang versi Indonesianya dibikin gimana caranya supaya jadi cocok buat anak-anak. Makanya saya respect banget nih sama orang-orang yang bikin versi Indonesia dari Shinchan karena bener-bener dibikin jadi kid friendly. Dan itu keren banget sih bisa ngubah kayak gitu. Sebelum masuk ke nomor 1, saya mau nyebutin beberapa honorable mention yang nggak masuk ke list ini. Contohnya kayak P-Man, Rugrats, Dragon Ball, Hachi, Jimmy Neutron, Slam Dunk, Beyblade, sama Pokemon. Langsung aja ke nomor 1. Kartun jadul favorit saya adalah Doraemon. Ini legend banget nih sampai sekarang. Kayaknya sekarang masih ada deh di RCTI pagi-pagi. Ini doang kayaknya yang masih bertahan karena emang bagus banget. Masterpiece banget. Tentang robot kucing dari masa depan yang dikirim ke masa sekarang untuk bantuin anak SD yang nggak bisa ngapa-ngapain dah deh. Banyak teori yang bilang kalau yang ngirim Doraemon dari masa depan ini adalah si Nobita, bocahnya ini ketika dia udah gede dan udah jadi pinter gitu. Tapi apapun versinya ini ceritanya bagus banget, imajinasi banget, dan banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari sini. Tentang keluarga, tentang persahabatan, tentang percaya sama diri kita sendiri, pokoknya semuanya deh. Doraemonnya juga lucu banget dan dia bijak banget dalam membantu si Nobita ini. Doraemon di Indonesia juga besar banget, banyak merchandise-nya, dan saya bangga banget bisa ngefans dari dulu. Yang seriesnya selalu seru dan feels good banget, yang movie-nya selalu petualangan dan bikin terharu banget ceritanya. Pokoknya ini favorit saya sampai kapanpun juga, soalnya dia cocok buat anak kecil cocok, buat remaja cocok, buat orang dewasa juga cocok. Bagus banget kualitasnya dan ini favorit saya. Kalau kamu gimana? Apa kartun jadul favorit kamu? Tulis di kolom komen ya, saya baca semua kok. Kalau kamu suka videonya jangan lupa like, kalau kamu nggak suka di dislike juga nggak apa-apa kok, saya ngerti. Dah gitu aja, terima kasih banyak udah nonton dan I'll see you in the next video. Bye!